Baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kita lanjut lagi ya perkuliahan kita ya mengenai manajemen dari Faber Neutropeni. Suara saya kedengaran ya? Izin kedengaran dokter. Bentar ya, agak macet nih. Bentar ya. Oke, udah bisa. Baik, kita mulai ya mengenai Faber Neutropeni. Jadi sebagai pendahuluan, sebenarnya Faber Neutropeni itu apa? Febrile berarti kan demam, ya. Neutropeni berarti neutrofilnya rendah. Jadi biasanya kalau misalkan kita periksa darah, misal kita minta nih darah rutin, kita kan ada melihat ya, hemoglobin berapa, leukosit berapa, trombosit berapa. Nah, biasanya di bawahnya ada differential count. Differential count itu contoh misalkan ada eosinofil, basofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, basofil ya. Nah, jadi yang kita lihat itu neutrofil segmen ya. Biasanya neutrofil segmen itu berapa persen, kalian kalikan dengan leukosit. Nah, nanti dapat angkanya itu kita yang sebut sebagai ANC atau absolute neutrophil count. Nanti dari sana kita baru bisa menentukan pasiennya febrile neutropenia atau enggak ya. Jadi yang satu demam, satu lagi neutropeni. Jadi neutropeni itu karena dia rendah, berarti sistem imunnya kan rendah. Nah, karena sistem imun rendah, maka dia mudah untuk terinfeksi. Kalau misalkan udah terinfeksi, maka dia demam. Ya, jadi febrile neutropenia itu demam leukosit rendah ya. Jadi memang Febrile neutropenia ini salah satu komplikasi yang paling sering lah ya, yang cukup sering terjadi di pasien-pasien yang memang menderita kanker. Jadi biasanya ya pada pasien kanker itu kan imunnya udah rendah. Nah, kemudian misalkan kita beri kemoterapi, tentu imunnya lebih rendah lagi, sel-sel darahnya semakin rendah. Nah, kalau misalkan pada fase imunitasnya rendah, dia terinfeksi, apakah terinfeksi oleh bakteri, apakah oleh jamur, apakah oleh parasit, biasanya gejala-gejala lain dari infeksi itu atau gejala-gejala peradangan tidak akan begitu khas pada pasien-pasien yang imunnya rendah. Contoh misalkan dia pneumonia, misalnya dia kanker payudara, di kemoterapi, terus dia pneumonia. Biasanya orang pneumonia kan ada batuk-batuk ya, ada batuk-batuk, dahak warna kuning, ya kan, demam. Nah, tapi batuk-batuknya itu tidak begitu khas, paling dia cuma sesekali aja. Nah, yang paling khas itu biasanya demam. Jadi reaksi ataupun tanda peradangan yang pertama kali muncul pada pasien-pasien yang imunitas rendah yang terjadi infeksi itu demam. Kadang dia mau tidak ada batuk, cuma ada tanda demam aja. Nah, jadi jangan lupa kalau ada pasien-pasien kanker, pasien-pasien imun rendah, dia ada demam, jangan anggap itu demam biasa aja. Jangan-jangan dia sudah terinfeksi nih, ya.
Biasanya febrile neutropenia ini kita tanggapi cukup serius pada pasien-pasien yang kanker, karena kalau misalkan tidak kita tanggapi, kita hanya kasih obat paracetamol aja, pasiennya bisa masuk ke kondisi infeksi berat, ya bisa menuju ke sepsis berat, bisa menuju ke septic shock, bisa meninggal. Definisi dari febrile neutropenia. Nah, kalau misalkan febrile neutropenia pada saat pengukuran pertama kali dia di atas 38,3 derajat Celcius itu udah termasuk. Atau dia itu demamnya di atas 38 derajat Celcius yang berlangsung lebih dari 1 jam. Ya, itu udah termasuk ke febrilnya. Nah, untuk cara menghitung neutropenia, itu kita menghitung ANC, yang seperti tadi saya sudah jelaskan ya, absolute neutrophil count-nya, di mana ANC itu kita ngambil persentase dari neutrophil segmen, kita kalikan dengan jumlah dari leukosit. Kemudian didapatkan hasilnya. Nah, disebut dengan febrile neutropenia kalau misalkan ANC-nya itu di bawah 500 sel per milimeter kubik ya, ataupun ANC-nya itu di bawah 1000, tetapi kita prediksi bahwa dalam kurun waktu sehari sampai 2 hari dia akan turun ke di bawah 500 sel per milimeter kubik. Nah, itu neutropenia. Jadi kalau misalkan ANC di bawah 500, ditambah dengan suhunya di atas 38 derajat Celcius dalam lebih dari 1 jam, kita udah bisa masukkan dia ini termasuk ke kategori febrile neutropenia. Dan kalau sudah masuk ke febrile neutropenia, maka dalam pikiran kita itu udah harus kita siap-siapkan ya obat-obat antibiotik ya. Oke, jadi ini mungkin sedikit mengenai febrile neutropenia yang tadi saya sudah jelaskan juga, bahwa pasien-pasien febrile neutropenia itu adalah tanda-tanda ataupun gejala dari pasien yang imunnya rendah, yang neutropenia yang sedang mengalami infeksi, ya. Kemudian infeksi, kalau misalkan infeksi ini tidak kita atasi secepat mungkin, itu bisa meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas. Ini sama seperti pada pasien sepsis, kalau misalkan pasien sudah terjadi infeksi, terapi itu harus kita kasihkan dalam kurun waktu 1 jam, jadi harus cepat gitu. Karena kalau misalkan kita telat, maka perjalanan infeksi itu bisa makin meningkatkan resiko morbiditas pada pasien ya. Jadi pertama gini, kalau misalkan sudah kita tegakkan si pasien ini termasuk ke dalam febrile neutropenia, maka kita assess dulu resikonya. Nah, resikonya itu apakah resiko rendah ataupun resiko tinggi ya. Kita lihat dulu ya risk assessment-nya ya. Nah, kita nilai si pasien ini. Kalau misalkan si pasien ini pada saat demam, dia lagi di area rawat jalan, dia tidak ada komorbiditas. Komorbiditas itu maksudnya pasien itu apakah ada diabetes kah, ada penyakit jantung enggak, ada hipertensi enggak, ada gagal ginjal enggak ya, ada TBC paru enggak, ada sakit paru enggak, ada COPD enggak. Nah, kalau misalnya enggak ada, berarti dia resiko rendah. Terus febrile neutropenia itu masih di bawah 1 minggu. Nah, kemudian performance status ECO-nya masih 0 sampai 1. ECO itu maksudnya dia nilainya ada sampai 4 ya. Kalau yang 0 sampai 1 berarti dia masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kemudian dia tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan hati. Kemudian ada skor MASCC, nanti saya tunjukkan skor MASCC itu kalau misalkan di atas sama dengan 21, berarti inilah yang termasuk ke pasien-pasien febrile neutropenia yang resikonya rendah ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasien-pasien yang resikonya tinggi. Nah, pasien-pasien resiko tinggi, misalkan dia demamnya itu pada saat pasiennya itu lagi opname, lagi di ruang rawat inap ya. Terus dia ada komorbiditas, misalnya dia ada gangguan pada gastrointestinal kah, atau dia ada diabetes, atau ada hipertensi ya, atau ada tumor yang menyebar ke bagian otak ya, ke cerebral nerve spinalnya ya. Kemudian febrile neutropenia itu sudah berlangsung di atas 1 minggu. Jangan lupa ya, febrile neutropenia kalau di bawah 1 minggu berarti dia low risk, kalau di atas 1 minggu berarti dia high risk ya. Kemudian kalau misalkan dia ada kegagalan hati, kegagalan ginjal, nah kankernya itu lagi progresif ya, dia ada infeksi paru, pasien-pasien lagi mendapat kemoterapi alemtuzumab ya, ataupun scoring dari MASCC-nya itu di bawah 21, yaitu termasuk ke pasien-pasien yang termasuk high risk. Nah, ini MASCC ya. MASCC itu seperti yang tampilan yang berikut ini ya. Jadi kita scoringkan, contoh kalau misalkan dia nggak ada dehidrasi berarti 3,
tambah dengan misal umurnya 58 tahun, oh berarti di bawah 60 tambah 2. Nah, kalian tambahkan aja. Kalau misalkan dia di atas sama dengan 21 berarti bagus, berarti resikonya rendah ya. Kalau misalkan dia di bawah 21 berarti dia termasuk resiko tinggi. Nah, setelah kita kan gini ya, kita kan pertama tadi mendiagnosa, oh si pasien febrile neutropenia. Terus kita mengakses dia itu resiko rendah atau resiko tinggi. Nah, berikutnya kita mulai harus dalam pikiran kita udah harus kita kasih, oh ini pasiennya membutuhkan terapi antibiotik. Nah, terapi antibiotik itu ya, kita lihat kalau bisa kita pilih antibiotik yang dia itu broad spectrum. Nah, broad spectrum itu dalam arti kata dia bisa mencakup gram positif, bisa mencakup gram negatif ya. Kemudian kalau misalkan diperlukan obat anti jamur ya, satu lagi sebenarnya obat antivirus ya kalau misalkan memang diperlukan. Nah, kan ada beberapa pasien yang menjalani kemoterapi ya, kalau misalkan imunnya terendah, kadang kita bisa ya untuk memberikan profilaksis pakai antivirus ya supaya dia jangan kena virus-virus infeksi virus seperti herpes simplex ya, apa namanya herpes zoster ya. Kadang infeksi-infeksi virus ini pada pasien imunitas rendah itu juga bisa menaikkan mortalitas dengan morbiditas ya. Nah, selain antimikroba, antibiotik, anti jamur, antivirus ya, ada juga penggunaan GCSF yaitu granulocyte colony stimulating factor ya. Jadi sesuai namanya, granulocyte colony stimulating factor berarti dia itu obat-obat yang dibuatkan untuk meningkatkan jumlah dari si neutrofil ini. Granulosit itu sama juga ya dengan neutrofil ya. Jadi obat itu kita masukkan supaya sel darah putihnya itu kembali meningkat, ANC-nya itu kembali meningkat ya. Bagan ini dipelajari baik-baik ya, karena di sini udah hampir mencakup ya setengah dari pelajaran kita ya. Jadi kita lihat yang di sini di atas, pasien yang febrile neutropenia di atas sama dengan 38,3 derajat Celcius, ANC di bawah 500 ya. Nah, kita kan mengakses resikonya ya, apakah resiko rendah? Resiko rendah berarti kriterianya ini. Kemudian resiko tinggi berarti kriterianya ini ya. Kalau misalkan resiko rendah, berarti pasiennya itu masih bisa kita rawat secara rawat jalan. Tapi jangan lupa, apapun itu ceritanya, pada pasien yang febrile neutropenia jangan lupa untuk dilakukan kultur darah. Ya, kultur darah, foto toraks, cek urin ya. Lihat kira-kira area mana yang bisa menjadi fokus infeksi ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk berikan antibiotik. Jadi ini IV antibiotik ini ya, biasanya pada pasien-pasien yang febrile neutropenia yang kita mau rawat jalan, pada saat dia kontrol ke poli, kita kasih dulu antibiotik intravena pertama kali. Nah, setelah itu baru kita observasi selama lebih dari 4 jam. Kalau misalkan dia bagus, ya dia bisa makan, hemodinamiknya bagus, tekanan darahnya bagus, ya udah berarti dia bisa pulang dengan membawa obat. Kalau misalkan pasiennya sebelumnya belum pernah mendapatkan golongan fluoroquinolon. Fluoroquinolon itu maksudnya golongannya seperti ciprofloxacin, levofloxacin ya. Kita bisa kasih obat pulangnya itu berupa ciprofloxacin ditambah dengan asam clavulanat ya, amoxiclav, maaf, amoxiclav. Atau kalau misalkan nggak ada ini, mungkin kita bisa pilih levaquin. Levaquin itu levofloxacin atau kita kasih moxifloxacin untuk pasiennya minumnya pada saat dia pulang ke rumah. Tapi kalau misalkan pasiennya sebelumnya sudah pernah mendapatkan obat-obat ini, ya obat-obat ini, terus dia datang ke tempat kita dengan demam neutropenia, berarti kan dia nggak bisa dapat obat ini lagi. Berarti pasiennya itu harus dapat antibiotik intravena. Nah, outpatient IV antibiotik cefepime ini berarti si pasiennya itu mendapatkan antibiotik intravena di rumah. Jadi di rumah itu dia pasang infus, ya. Oke, kalau nggak bisa, kalau rumit kali, udah opnamekan ya. Nah, kalau untuk yang resiko tinggi, ya, ini kriterianya, tentu kalau misalkan resiko tinggi, manajemennya itu berarti kan in hospital ya, pasiennya di opname. Jangan lupa sama kita foto toraks, tengok parunya ada infeksi enggak, cek urin, ada ISK, ada infeksi saluran kencing atau enggak. Terus di kultur darahnya ya, lihat ada bakteremia atau enggak ya. Nah, kemudian kita kasih antibiotik empirik. Antibiotik empirik yang intravena yang broad spectrum ya.
Nah, pilihannya itu pertama bisa cefepime, ya. Kalau misalkan kira-kira pasiennya itu mungkin pasien diabetes yang mungkin dia ada kaki diabetik, terus dia ada CA lagi ya. Nah, itu kan bakterinya anaerob. Mungkin pilihan kita bisa piperacillin tazobactam ya. Kalau misalkan kira-kira nanti muncul hasil kultur darahnya itu ada ESBL, nah berarti pilihan kita itu area carbapenem ya, seperti meropenem. Oke, jadi ini dipelajari baik-baik ya, slide yang ini ya. Kemudian, nah selain antibiotik, ada yang namanya GCSF. Nah, ini yang tadi saya bilang granulocyte colony stimulating factor ya. Jadi GCSF ini fungsinya untuk menaikkan si absolute neutrophil count. Dengan naiknya ANC nanti, kita harapkan nanti imunitasnya makin baik untuk melawan infeksi bakteri, atau jamur, ataupun virus, ya, ataupun parasit. Ya. Nah, penggunaannya itu bisa primer, bisa sekunder. Nah, kalau primer berarti sebelum dia kena febrile neutropenia, kita udah tahu, oh ini resiko tinggi nih untuk kena febrile neutropenia, kita udah boleh kasih. Atau dia profilaksi sekunder. Misalkan pasiennya itu kanker, kita kemoterapi, pasiennya mengalami febrile neutropenia. Oh, pasien ini setelah kemoterapi kita tahu, oh dia mengalami febrile neutropenia. Maka pada saat kemoterapi siklus berikutnya, kita udah kasih duluan ini GCSF ini, supaya si pasien itu pada saat menjalani kemoterapi tidak mengalami febrile neutropenia. Ya, itu profilaksi sekunder. Ya, ini apa ya kriteria-kriteria di mana pada pasien-pasien kanker, pasien-pasien kanker yang mengalami apa namanya yang akan menjalani kemoterapi ya. Kita lihat ya, kalau misalkan dia itu ada apa febrile neutropenia yang memanjang selama mendapatkan kemoterapi ya, misalkan di atas 10 hari atau ANC-nya itu di bawah 100, usia tua ya. Terus dia ada infeksi, hemodinamik tidak stabil, dia ada sepsis. Nah, jangan lupa untuk kita berikan apa ya GCSF ini ya supaya si ANC-nya itu bisa meningkat. Oke, ini tadi udah saya jelaskan ya profilaksi sekunder itu. Nah, kalau misalkan ada kriteria ini, yang step 1 ini, dengan kriteria yang di bawah ini, totalnya semua, ini termasuk ke high risk ya. Nah, misalkan pasien-pasien non-Hodgkin lymphoma yang udah berusia tua, yang mendapat kemoterapi, atau pasien-pasien yang mendapat regimen kemoterapi yang terlalu berat untuk dia ya. Kemudian yang usia tua, ya kemudian apa penyakit-penyakit yang udah lebih advance ya, yang lebih lanjut. Nah, jadi ini semua ini termasuk ke kriteria-kriteria di mana resiko untuk terkena febrile neutropenia itu lebih besar, di atas sama dengan 20%. Maka kalau ada kriteria step 1 dengan kriteria step 2, berarti kita udah harus memberikan profilaksis GCSF pada pasien-pasien itu supaya tidak timbul yang namanya infeksi berat ya pada pasien. Berapa dosis dari si GCSF ini? Dosisnya 5 mikrogram per kilogram berat badan per hari ya, ataupun biasanya 1 ampul per hari ya. 1 ampul itu biasanya 300 mikrogram ya. Maaf, 300 mikrogram ya. Nah, biasanya pemberiannya itu kita berikan setelah 1-3 hari pasca kemoterapi. Nah, kenapa? Karena pasien-pasien yang menjalani kemoterapi itu si kemoterapi ini kan tidak hanya membunuh si sel kanker, tapi dia juga membunuh sel-sel yang normal ya. Nah, termasuk HB nanti bisa turun, leukosit bisa turun, trombosit bisa turun dibuat si kemoterapi ini. Makanya setelah kemoterapi 24-72 jam, kita cek aja darah rutinnya. Oh, ternyata ANC-nya itu rendah di bawah 500. Oke, kita mainkan, kita masukkan si GCSF ini ya. Oke. Ini ya monitoringnya ya. Jadi bisa kalau biasanya sih kita cek darah rutinnya per hari ya. Kalau udah tercapai ANC-nya itu di atas 1.500 ya udah selesai gitu ya. Oke, kemudian ini obat yang paling sering kita pakai ya. Diadamalik mau diusu ya di mana sering kita pakai yang ini. Ini leukogen ini termasuk ke GCSF ya. Jadi isinya filgrastim ya. Filgrastim 300 mikrogram ya. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini ya.
kuliah hari ini mengenai fiber neutropenia. Mungkin ada yang kurang mengerti, atau saya tadi terlalu cepat, atau tidak begitu jelas suara saya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Ada dokter muda yang ikut, ada yang mau ditanya juga, silakan, boleh. Keisa yang mana? Keisha Kimberly. Ada yang mau ditanya, Keisa? Ada dokter. Ya, nggak ada yang mau ditanya. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanya, ada yang kurang mengerti. Izin dokter, Nah, silakan. apakah dokter boleh mengulangi mengenai treatment dengan GCSF tadi? Saya kurang mengerti di pemberiannya, dok. Pemberian GCSF. Iya, dokter. Oh ya, baik. Bentar ya. Yang mana, Dek? Yang mau dijelaskan? Monitoringnya, dok. Monitoring? Iya. Jadi gini, saya kasih contoh kasus saja ya, mungkin biar lebih mengerti ya. Misalkan ada pasien dengan kanker nasofaring, ya. Terus kita berilah kemoterapi, ya kan. Nah, setelah kita, ini tumor solid ya, kanker solid ya, kita kasih kemoterapi. Nah, setelah itu udah selesai nih, udah 4 hari selesai, udah selesai siklus pertama kan. Nah, kita nilai nih, misalkan pasiennya ini belum ada demam ini ya, misalnya dia belum ada demam. Nah, terus 2 hari selanjutnya saya cekkan darah rutin dia. Ternyata ANC-nya itu cuma 100. Nah, itu sudah bisa kita berikan jadikan indikasi untuk kita beri GCSF ini ya. Jadi biasanya kita injeksi 5 mikrogram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau misalkan dia itu 60 kilo, berarti kan sekitar 300 mikrogram, benar ya? Nah, satu vial itu isinya 300 mikrogram. Berarti kita suntik subkutan 1 ampul, ya kan? Zep gitu udah selesai. Besoknya setelah 24 jam, kita cek ulang lagi darah rutin. Kita hitung lagi absolute neutrophil count-nya. Oh, ANC-nya udah naik tapi masih naik ke 500 misalkan ya kan. Kita kan pengen capai itu sekitar 1000 di atas 1500. Nah, masih 500. Oh, berarti ya udah kita suntik lagi hari ini, hari kedua. Hari kedua kita suntik lagi sekali lagi. Besoknya cek lagi darah rutin. Oh, udah naik ini ke 1600. Oh ya dah, berarti selesai gitu. Atau yang kedua, kasus yang kedua, misalkan pasiennya kanker paru, ya lagi menjalani kemoterapi nih. Nah, terus pasiennya demam gitu. Demam si pasiennya. Kriteria febrile neutropenia itu
masuk gitu. Nah, misalkan dia suhunya itu 39 derajat Celcius, udah 6 jam. Ya kan udah lewat ya, udah lewat 1 jam ya, di atas 38 1 jam, udah febrile. Terus absolute neutrophil count-nya kita hitung hanya 80 misalkan. Oh, udah di bawah 500. Oh, berarti ini si pasien ini febrile neutropenia nih. Ya udah, jangan lupa kita kasih dulu nih antibiotik ya. Sambil kasih antibiotik, kita kasih GCSF ini boleh 1 ampul ya, supaya sambil kita obati infeksi, kita naikkan juga si ANC-nya ini. Karena kalau dengan naik si ANC ini, imunitas kan makin baik ya. Sambil itu cek kultur darah, kita foto paru-parunya, kita cek kencingnya, urinnya, tengok ada infeksi nggak dari sana gitu. Nah, seperti itu deh ya. Izin dokter. Udah mengerti? Atau Bagaimana, ingin bertanya lagi dok, Hmm. bagaimana kalau tadi setelah 2 kali penyuntikan namun ANC-nya belum naik juga, apakah dilakukan penyuntikan lagi atau bagaimana dokter? Ya, suntikan lagi, teruskan aja sampai targetnya itu di atas 1.500 ya. Baik, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi si granulocyte colony stimulating factor ini ya, ataupun filgrastim ini, dia kan tugasnya itu sebenarnya menaikkan absolute neutrophil count ya. Tapi karena sumsum tulang kita itu ada namanya sel-sel sel-sel apa sih namanya? Sel-sel yang masih apa lah ya? Sel-sel yang masih muda ya. Eh, apa namanya itu sel-sel yang masih muda itu? Sel-sel bukan eritroblas ya, tapi sel yang masih bisa kemana-mana, maksudnya dia bisa ke seri eritrosit, dia bisa ke seri neutrofil, granulosit, dia bisa seri ke trombosit ya. Nah, sel-sel itu terkadang terikut juga ini, sel yang eritrosit, sel yang trombosit kadang mau ikut naik juga gitu ya. Jadi dia, tapi ya memang targetnya itu lebih ke area neutrofil gitu ya. Baik dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup dokter. Oke, kawan lainnya ada? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah pemberian GCSF ini pada pasien bisa muncul beberapa efek samping atau gimana gitu? Bisa muncul efek samping ya. Jadi yang pertama itu yang pastinya reaksi alergi. Tengok ada nggak reaksi-reaksi alergi yang kadang mau muncul ya. Terus seperti yang tadi saya bilang, pasien ini kan GCSF ini kan dia memang fokusnya itu kan menaikkan si ANC ini ya. Tetapi kadang mau juga sih yang lain-lainnya juga ikut gitu. Nah, ya jadi kadang mau juga ikut yang misalkan lah ya, misalkan pasien-pasien yang kanker darah terutama ya, misalkan trombositnya itu sudah 800 ribuan ya kan. Nah, terus kita mau naikkan nih ANC-nya ini, nah kadang dia mau ikut naik ya kan. Nah, terus nyeri tulang juga bisa ya, nyeri-nyeri pada tulang. Kemudian kadang si GCSF ini bisa buat nyeri-nyeri kepala juga ya. Apa namanya? Kadang mau rasa nggak enak di area perut juga, GI tract problem ya. Tapi kebanyakan sih yang sering itu nyeri-nyeri tulang sih. Ya, dan itu pun jarang lah, jarang-jarang ada side effect yang seperti itu. Dan side effect untuk reaksi alergi juga jarang sih kita jumpai. Baik, terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Jadi kalau misalkan kita kasihkan si GCSF ini, si pasiennya ada nyeri tulang, tapi dia tidak ada reaksi alergi, boleh kita selain kasih GCSF kita kasih aja paracetamol ya, ataupun acetaminophen. Itu boleh kita berikan itu. Tapi kalau misalkan timbul reaksi alergi ya memang harus di stop ya, nggak bisa kita kasih lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Besok ada kuliah sama saya lagi ya, sekali lagi ya. Myelodysplastic syndrome ya kalau nggak salah ya. Itu di jam berapa ya? Jam sore juga ya, jam 4 ya? Dokter, iya dokter di jam 4 sampai jam 5 dokter. Jam 4 ya, Dek ya? Izin dokter sama di jam 7 sampai jam 8 ya dokter ya? Jam 7 sampai jam 8? Oh, yang apa? Ada 2 kelas besok dokter. Yang multiple myeloma ya, sama polycythemia rubra vera, yang itu ya? Izin dokter benar dokter. Yang itu ganti ke dokter Heni. Jangan lupa ya untuk kontak ke dokter Heni hari ini ya. Baik dokter. Jadi yang punya kakak besok yang MDS, yang satu lagi yang ada multiple myeloma itu ke dokter Heni Syahrini Lubis ya. Jadi nanti kontak ke beliau ya. Kasihkan linknya juga semua lengkap sama beliau ya. Baik dokter. Besok kita kuliah sama juga ya. Maksudnya link untuk Zoom-nya ini juga. Izin dokter benar dokter. Oh sama ya berarti ya. Oke. Iyalah. Kalian ada ujian yang HIS 1? Izin sudah. Oh, aman. Mudah soalnya yang HIS 1. Semua langsung terdiam ya. Sulit ya? Susah? Atau mudah? Ya udah, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, biar kita tutup aja kuliahnya. Gimana dokter? Enggak ada ya. Oke, baik.